Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia Arum Budiarti dari Universitas Islam Negeri Malang, jurusan PGMI, akan mengajar di kelas 1 tentang pelajaran bahasa Indonesia yang pembelajaran kali ini itu membahas tentang hubungan antara atribut kerja dengan profesi. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu memahami apa yang dimaksud dengan profesi dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan melihat gambar berbagai macam profesi beserta dengan atribut yang dipakai, peserta didik dapat membedakan profesi satu dengan profesi yang lainnya dengan benar. Yang ketiga, melalui praktek menempelkan gambar dan atribut suatu profesi secara kelompok, peserta didik mampu memahami profesi yang ada di sekitar kita dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui materi yang telah disajikan, peserta didik mengetahui tugas suatu profesi dengan baik dan benar. Yang kelima, dengan memahami deskripsi suatu profesi, peserta didik diharapkan mampu menebak profesi tersebut dengan baik dan benar. Pertanyaan pemantik, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan profesi? Coba sebutkan profesi apa saja yang kalian ketahui. Atribut apa saja yang biasanya digunakan oleh berbagai macam profesi yang ada di sekitar kalian? Berikut ini akan dijelaskan berbagai macam pengertian yang terkait dengan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pengertian dari profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sebagai lahan mencari nafkah dengan mengandalkan keahlian, keterampilan, dan kemahiran yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral. Sedangkan pengertian atribut adalah tanda kelengkapan atau aksesoris yang dipakai oleh suatu profesi. Jadi, biasanya suatu profesi itu memakai atribut yang identik atau berkaitan dengan pekerjaan mereka. Berikut ini akan dijelaskan berbagai macam profesi yang ada dan terkenal di Indonesia. Yang pertama yaitu dokter. Dokter adalah orang yang sering bekerja di rumah sakit. Nah, dokter bertugas untuk mengobati dan mencegah timbulnya suatu penyakit. Dokter biasanya menggunakan jas berwarna putih. Atribut yang sering dipakai oleh dokter adalah stetoskop. Stetoskop sering dipakai oleh dokter dan biasanya dikalungkan di leher dan dibawa kemana-mana. Dan juga dokter biasanya membawa alat suntikan ketika gejala pasien sudah serius. Guru adalah pekerjaan yang mengajarkan atau mendidik siswa atau murid. Guru biasanya bekerja di sekolah. Guru biasanya berpakaian baju biasanya berwarna kaki atau sedikit kecoklatan. Guru itu terdiri dari berbagai jenjang, ada guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Dan jika di perkuliahan, guru biasa disebut dosen. Nelayan bertugas menangkap ikan. Nelayan biasanya ditemui di laut, sungai, dan danau. Nelayan biasanya membawa jaring. Nelayan ketika menangkap ikan di laut ataupun di sungai maupun danau biasanya menggunakan perahu. Polisi bertugas menjaga ketertiban dalam lingkungan, lalu lintas, dan mencegah tindak kejahatan. Polisi biasanya dapat ditemui di jalan. Polisi biasanya memakai pakaian dinas seragam Polri. Polisi biasanya membawa senjata. Jika kalian menemukan polisi yang ada di jalan raya, biasanya polisi menggunakan rompi berwarna kuning dan biasanya juga memakai motor yang bertulis polisi.
Pilot. Pilot adalah orang yang menerbangkan pesawat. Pilot biasanya bekerja di bandara. Pilot bertugas untuk menerbangkan pesawat dari berbagai tujuan, mulai dari dalam negeri maupun luar negeri. Tentara. Tentara bertugas untuk mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, kehormatan bangsa, dan menciptakan perdamaian abadi. Tentara biasanya memakai pakaian berwarna hijau, doreng, dan membawa senjata. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran bertugas memadamkan api pada saat kebakaran terjadi. Pemadam kebakaran berpakaian berwarna orange, membawa selang air, dan mengendarai mobil pemadam kebakaran yang berwarna merah. Di dalam mobil kebakaran yang berwarna merah biasanya berisi air dan selang yang digunakan untuk memadamkan kebakaran supaya apinya menjadi reda. Petani. Petani biasanya bekerja di sawah. Petani sering menggunakan topi caping dan membawa cangkul dan membawa sabit. Tujuannya untuk menanamkan padi ke dalam tanah. Arsitek. Arsitek bertugas untuk membangun suatu bangunan atau merancang suatu bangunan. Arsitek biasanya memakai rompi kuning dan topi proyek berwarna kuning. Hakim. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Hakim biasanya memakai baju toga yang berwarna hitam, putih, dan merah. Ketika menunjukkan keputusan final suatu kasus, biasanya hakim membawa palu dan memukulnya hingga menimbulkan suara yang keras, menunjukkan bahwa itulah keputusan yang bulat dalam suatu kasus di sebuah persidangan. Nah, kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan kepada siswa. Nah, setelah membagikan LKPD, siswa disuruh untuk mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekian dari pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ibu harapkan bahwa pembelajaran kali ini sangat bermanfaat dan berguna bagi siswa di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.